Kalau menurut saya, akibat dari peristiwa kekerasan di lapangan, isu atau tuntutan mahasiswanya bisa tertutupi oleh isu kekerasannya. Itu menurut saya tidak menguntungkan buat gerakan mahasiswanya sendiri. Ada orang-orang biadab di DPR yang memperlakukan seorang Ade Armando seperti mereka memperlakukan pencoleng. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menjadi korban pengeroyokan massa yang hadir berunjuk rasa di depan kantor DPR MPR Senin 11 April 2022. Makanya gua heran ketika Bang Ade santai aja ke sana, ada orang-orang yang memprovokasi, ada orang-orang bengis, ada orang-orang biadab di antara demonstran-demonstran itu, dan lelaki tua yang sangat berani, yang tidak pernah takut melontarkan pikirannya ini dipukuli sedemikian rupa, dipermalukan, dihantam, dan dia babak belur di Senayan. Ada sekelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Pengeroyokan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak dan meminta polisi segera menindak pelaku pengeroyokan. Mungkin kios lebih tinggi di istana daripada DPRI, walaupun hari ini terjadi kios dan itu memang sudah bubar. Kita sudah menarik mundur saat kios itu terjadi dari aliansi BMC. Jadi ketika kios itu terjadi itu bukan dari aliansi BMC seperti itu. Sudah kita duga ada penyusup kadrun-kadrun yang ada di kegaduhan, dan ini yang jelas yang menyusup ini adalah kelompok-kelompok orang yang anti pemerintah, kelompok-kelompok kadrun, nggak jelas. Mengenai pertanggungjawaban secara personal pelaku kekerasan, itu polisi dong nanti yang akan menentukan siapa pelakunya dan sebagainya. Akan ada upaya pembuktian. Di wilayah DPR itu kan ada puluhan mungkin ratusan CCTV, sehingga untuk alat bukti merangkai peristiwa dan peristiwa bukan hal sulit bagi polisi. Mudah-mudahan kelompok pelaku ini bisa segera kita ungkap. Malam ini juga tim akan bergerak sesuai janji saya, akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Kalau aksi tadi kan tidak semuanya mahasiswa toh, ada juga yang non mahasiswa. Masalahnya kan begini, ada 6 isu kalau tidak salah yang dituntut oleh diperjuangkan oleh mahasiswa. Isu-isu ini tertutupi oleh peristiwa kekerasannya. Harusnya kan isunya tidak boleh hilang oleh peristiwa apapun. Kami sangat menyayangkan ada sekelompok yang sengaja memancing di air keruh, yang niatnya bukan untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya untuk membuat kerusuhan. Apakah perilaku mereka akan membuat orang-orang lain takut sehingga kemudian bungkam? Oh enggak, justru karena perilaku Anda seperti itu, justru karena kebiadaban Anda seperti itu, Anda semua harus kami hentikan, karena kami tidak mau Indonesia dipimpin atau dikuasai oleh orang-orang seperti Anda. Mantan aktivis 98 Adiana Pitupulu menilai demo mahasiswa yang tujuannya mulia justru tertutupi dengan adanya berita kekerasan terhadap aktivis media sosial Ade Armando. Adiana Pitupulu yang kini merupakan politisi PDIP itu mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum pendemo justru merugikan bagi mereka, sebab isu dan tuntutan yang seharusnya menjadi sorotan dan disampaikan ke pemangku kepentingan justru luntur begitu saja dengan adanya tindak kekerasan. Masalahnya kan ada 6 isu yang diperjuangkan oleh mahasiswa. Isu-isu ini tertutupi oleh kekerasannya. Harusnya kan isunya tidak boleh hilang oleh peristiwa apapun, ujar Adiana Pitupulu dikutip dari sesi wawancara di Kompas TV, Senin 11 April 2022. Diakui Adian, kondisi di lapangan memang sulit untuk mengendalikan massa yang begitu banyak. Selain massa berasal dari berbagai kampus yang berbeda, demo mahasiswa itu juga membuka diri bagi masyarakat lain yang ingin mengikutinya. Karena ada keterlibatan masyarakat yang tak terorganisir pada rapat-rapat yang diadakan mahasiswa, mengontrolnya susah sekali, tuturnya. Meski demikian, Adian menyebutkan terlalu dini untuk mengatakan bahwa demo 11 April 2022 tersebut ditunggangi oleh kepentingan penumpang gelap dan massa tertentu.
Untuk sampai pada soal adanya penyusupan atau tidak, itu kan tidak bisa sembarangan, butuh pembuktian. Tadi yang disampaikan Kapolda itu harus membuktikan betul adanya penyusupan, tegas Adian. Demikian ia menduga bahwa tindak kekerasan yang dialami oleh Ade Armando tersebut, pelakunya merupakan personal dan pihak kepolisian tidak akan sulit untuk mengungkapnya. Mengenai pertanggungjawaban secara personal pelaku kekerasan itu, polisi dong nanti yang akan menentukan siapa pelakunya dan sebagainya. Dan ini akan ada upaya pembuktian. Di wilayah DPR itu kan ada puluhan mungkin ratusan CCTV. Tinggal untuk alat bukti merangkai peristiwa demi peristiwa bukan hal yang sulit bagi polisi, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan pegiat media sosial sekaligus dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, yang dianiaya massa saat mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Belum diketahui pasti bagaimana awal mula insiden pengeroyokan Ade terjadi. Polisi pun belum memberikan keterangan motif dibalik pengeroyokan kepada Ade. Namun kamerawan Cokro TV Indra Jaya Putra menceritakan detik-detik pengeroyokan yang dialami oleh Ade Armando. Menurutnya insiden bermula setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo selesai bicara di atas mobil komando kepada peserta aksi, di mana pihaknya mau meninggalkan lokasi demonstrasi. Saat itu mahasiswa juga sudah bersiap membubarkan diri. Udah mulai teratur mundur, udah mulai semua tinggalkan. Gak tahu ada di sebelah yang mau ke arah Palmerah, mereka kumpul di situ, ujar Indra dalam konferensi pers secara virtual pada Senin 11 April. Kemudian kata Indra dirinya dan Ade ikut membubarkan diri sambil merekam pernyataan Ade sebagai statement penutup. Tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok orang yang dipercaya bukan dari mahasiswa peserta aksi. Mahasiswa pokoknya mereka sudah mundur teratur ke arah Senayan. Saya lihat benar itu bukan mahasiswa, itu intinya. Kayaknya itu kelompok perusuh, katanya. Indra mengatakan Ade sempat adu mulut dengan seorang ibu-ibu. Peserta ini yang disebutnya menjadi pemicu pengeroyokan Ade Armando. Pertama itu memang pemicu ibu-ibu cekcok dengan Bang Ade. Setelah cekcok itu pukulan pertama datang dari belakang. Bang Ade dipukul dari belakang, ujar Indra. Udah mulailah itu, langsung semua ikut pukul. Bang Ade udah mulai jatuh dipukuli ramai-ramai, kata dia menambahkan. Ia sempat mencoba menyelamatkan Ade, namun gagal karena massa yang begitu banyak. Indra juga sempat mencari pertolongan ke pihak kepolisian. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengungkapkan bahwa pihaknya mesti menembakkan gas air mata ke arah pendemo demi menyelamatkan Ade Armando dari amukan massa. Fadil menuturkan kondisi Ade cukup memprihatinkan. Menurutnya, dosen komunikasi Universitas Indonesia itu mengalami luka di kepala. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan, beliau terluka di kepala, katanya. Jenderal Bintang 2 itu menyebutkan saat ini Ade Armando sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam.